Pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang pada Selasa 6 Desember 2022 lalu membuat pebisnis dan turis berpikir dua kali untuk ke Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Kim, mengatakan KUHP terbaru berpotensi membuat investor asing lari dari Indonesia. KUHP memiliki banyak pasal yang mengatur persoalan moral yang berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Potensi kriminalisasi ranah privat individu dalam KUHP akan menjadi pertimbangan penting banyak perusahaan dalam menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia. KUHP juga dapat menyebabkan turis asing yang ingin berwisata ke Indonesia berkurang. Pada Kamis 8 Desember 2022 lalu, Australia resmi mengeluarkan peringatan baru untuk warganya yang akan ke Indonesia setelah disahkannya RKUHP. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia memperbarui saran perjalanan untuk warganya yang hendak ke Indonesia menjadi hati-hati. Saran berhati-hati disebabkan KUHP mengatur hukuman pidana terhadap seks di luar nikah dan hidup bersama bagi suami istri tanpa ikatan perkawinan atau kohabitasi, yang lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo. And brace yourself, for Aussies travelling to Bali might face a strict new rule in the coming weeks. Indonesia's parliament is looking to pass a new criminal code that could see sex outside marriage punished with a year in jail. The new rule could become law by mid-December. And seeing as though married couples don't do it, nobody will be doing it in Bali anymore. Padahal, Australia merupakan salah satu negara penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak ke Indonesia. Bagi anak muda Australia, perjalanan ke Bali dianggap sebagai ritual peralihan ke usia dewasa. Ribuan pelajar Australia biasanya terbang ke Bali setiap tahun untuk merayakan kelulusan SMA. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pariwisata merupakan isu sensitif karena negara-negara Asia Tenggara sudah banyak yang menjadi kompetitor bagi Indonesia. Para pelaku usaha khawatir banyak wisatawan yang ogah berlibur ke Indonesia dan berpindah wisata ke Singapura, Thailand, Malaysia, ataupun Vietnam. Kompetitor dapat memanfaatkan situasi jika ada isu yang dapat menyebabkan turis luar negeri enggan berlibur ke Indonesia. Apalagi setiap ada isu RKUHP akan disahkan, banyak turis asing membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Jelang pengesahan RKUHP pada 2019 lalu, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melaporkan banyak turis asing membatalkan kunjungan ke Indonesia dan lebih memilih pindah ke Thailand. Kini terulang lagi. Dengan banyaknya turis asing yang membatalkan rencana libur akhir tahun 2022 ke Indonesia usai RKUHP disahkan. Dalam pasal tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak kategori 2 senilai 10 juta rupiah. Namun ancaman itu dapat berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau delik aduan. Pihak yang dapat mengadukannya hanya keluarga. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Selain itu, orang yang melakukan kohabitasi atau kumpul kebo dapat diancam pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2, 10 juta rupiah. Pasal kontroversial lain dalam KUHP adalah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pasal 302 yang menyebut siapapun yang menghasut seseorang agar tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia bisa dipenjara hingga 2 tahun atau didenda hingga 50 juta rupiah. Pasal ini berpotensi melanggar hak pemeluk agama atau berkeyakinan dan melegitimasi sentimen negatif terhadap penganut agama atau kepercayaan minoritas. DPR RI dan pemerintah menganggap KUHP terbaru diperlukan untuk membuang sisa peninggalan penjajah Belanda. KUHP yang lama disebut mencerminkan kultur masyarakat Belanda. Salah satunya karena tidak mempermasalahkan sepasang pria dan wanita melakukan hubungan seks di luar nikah selama keduanya saling setuju. Pengaturan dalam KUHP yang lama tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat timur. Bagaimana menurut kamu?
Apa ia tidak mencampuri ranah privat warga negara merupakan warisan budaya penjajah?